kalian sudah belajar terkait dengan beberapa algoritma yang ada pada supervised learning gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengetahui apakah model yang terbentuk dari hasil pembelajaran itu memiliki eh, akurasi atau memiliki hasil yang baik atau tidak gitu ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita melakukan evaluasi model untuk menentukan apakah model prediktif yang kita buat itu memberikan hasil terbaik atau enggak gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita bahas ya. Nah, pertama nanti kita akan coba bahas evaluasi model itu apa ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar evaluasi model pada permasalahan klasifikasi. Kemudian yang kedua evaluasi model untuk permasalahan regresi. Kemudian yang terakhir adalah optimasi model atau hyperparameter tuning. Ini sebenarnya ada satu lagi nanti sebelum optimasi model ada yang namanya cross validation gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, mungkin kita coba lihat dulu pendahuluan ya. Mungkin di sini kita selalu bertanya-tanya, kenapa sih sebenarnya evaluasi model itu penting dalam proses development model machine learning gitu ya. Nah, mungkin saya berikan semacam contoh gitu ya, aplikasinya pada bidang geofisika. Ya. Jadi, beberapa yang sudah kita pelajari kemarin, model machine learning itu banyak sekali bisa digunakan di dalam bidang-bidang geofisika gitu ya. Misalnya kemarin kita ingin mengklasifikasikan jenis litologi dari data Wheelock. Ya, mengklasifikasi litologi itu seperti menentukan jenis litologi dari sampel data log yang diberikan. Apakah dari data log dengan parameter sebagai berikut itu merupakan jenis litologi batuan A atau batuan B gitu ya. Kemudian machine learning itu juga bisa digunakan untuk memberikan prediksi properti reservoir gitu ya. Misalnya melalui parameter seperti porositas, kemudian permeabilitas, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian kalau di data seismik, ya kita bisa menggunakan machine learning ini untuk mendeteksi anomali seismik untuk menentukan atau mengidentifikasi keberadaan hidrokarbon. Kemudian kita juga bisa gunakan machine learning untuk mengestimasi kedalaman basement dari data gravitasi atau kasus-kasus yang lain. Intinya ada banyak sekali case yang bisa kita selesaikan dengan model prediktif menggunakan machine learning. Ya, hampir semua pekerjaan di geofisika untuk yang berkaitan dengan interpretasi itu kita bisa mengutilize dengan keberadaan model machine learning ini gitu ya. Nah, tapi yang menjadi concern di sini, walaupun kita bisa membuat suatu model yang cerdas gitu ya, untuk bisa memprediksi case-case yang ada di geofisika, tapi kita perlu tahu bahwa tidak semua hasil prediksi itu memiliki hasil yang baik atau yang akurat. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa ada yang namanya evaluasi gitu ya, ada yang namanya error ya. Nah, error ini disebabkan oleh apa? Error ini disebabkan oleh kesalahan model prediktif dalam memberikan respon atau memberikan jawaban atau memberikan prediksi. Nah, jadi kalau misalkan model machine learning yang kita develop itu salah dalam memberikan prediksi, tentu saja akan ada banyak sekali yang bisa uh, dirugikan gitu ya. Misalnya, kalau kita punya model machine learning, tapi model tersebut salah memberikan titik rekomendasi bor, tentu saja nanti nggak akan ketemu hidrokarbonnya gitu ya. Karena titik yang diberikan atau yang direkomendasikan salah. Tentu saja ini bisa merugikan gitu ya. Selain karena memang biaya mengebornya itu sudah mahal, biaya operasionalnya juga mahal gitu ya. Jadi sangat merugikan. Ya, kita sudah mengeluarkan cost tinggi, tapi ternyata kita nggak aware nih dengan tingkat keberhasilan model ini atau tingkat akurasi dari model ini. Nah, kemudian yang kedua,
kesalahan model prediktif itu juga bisa memberikan estimasi cadangan yang tidak akurat. Ya, misalkan kita diminta untuk menghitung atau mencari lapisan dengan litologi tertentu ya, atau dari formasi tertentu. Kemudian dari hasil prediktif itu kita bisa tahu tuh berapa kira-kira cadangan yang ada di dalam data tersebut. Karena modelnya itu kurang pintar, dia salah memberikan estimasi cadangan. Nah, misalkan dia memberikan estimasi cadangan yang lebih besar daripada yang seharusnya. Tentu saja ini merugikan gitu ya. Kalau kita asumsikan berdasarkan model mesin learning, dia punya cadangan hidrokarbon yang sangat besar gitu ya. Tentu saja kalau cadangannya itu besar, maka akan berpengaruh pada keekonomisannya ya. Jadi kalau misalkan kita tahu ekonomisnya tinggi, maka kita akan punya confidence yang tinggi untuk ngebor atau mengambil sumber dari tempat tersebut. Nah, tapi ternyata estimasi yang diberikannya itu salah karena model kita itu kurang pandai, atau kurang pintar gitu ya. Nah, karena kita nggak ngecek seberapa pintar dia, tentu saja ini akan merugikan. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya interpretasi struktur geologi yang keliru. Nah, ini juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam model prediksi tadi memberikan respon atau jawaban. Nah, permasalahan-permasalahan tadi itu bisa kita identifikasi ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan model ini kurang pintar dan bagaimana cara melakukan benchmark supaya kita tahu model kita itu sudah jago atau belum ya. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, tapi sebelum kita belajar terkait dengan bagaimana mengevaluasi suatu model machine learning, kita perlu tahu dulu kondisi apa yang sedang dihadapi oleh model machine learning kita. Nah, di dalam model machine learning, kita mengenal ada yang namanya 3 kondisi model ya. Jadi 3 kondisi model setelah pelatihan itu ada overfitting, good fitting, sama underfitting. Sekarang mungkin kalian udah sering mendengar istilah overfitting, good fitting, dan underfitting, terutama kalau kalian sudah mengambil mata kuliah inversi gitu ya. Nah, jadi kondisi inilah yang sering kita hadapi kalau kita bekerja dengan model prediktif. Nah, kita bahas satu ya. Pertama kita bahas dulu overfitting. Nah, jadi overfitting itu apa? Overfitting ini adalah suatu kondisi di mana model kita itu terlalu kompleks dan sifatnya menghafal data training. Ya. Jadi tidak dapat digeneralisasi ke data baru. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah overfitting. Nah, overfitting ini kalau kalian lihat, yang datanya titik-titik berwarna hitam itu adalah sebaran data kita. Ya, jadi sebaran data kita terhadap sumbu S dan sumbu Y seperti ini ya. Nah, overfitting itu kalau kalian lihat garis yang berwarna hitam itu menunjukkan model model hasil pembelajarannya gitu ya, atau model hasil dari pelatihan. Jadi kalau kalian lihat model hasil pelatihan ini garisnya itu, garis yang berwarna hitam itu, dia mengikuti semua titik-titik lainnya, semua titik-titik poinnya. Nah, inilah yang disebut kondisi overfitting, di mana model itu terlalu menghafal. Kenapa dibilang menghafal? Karena semua titik dilalui oleh dia gitu ya. Nah, ini tidak bagus ya. Nah, inilah yang disebut modelnya terlalu menghafal jawaban. Jadi kalau kalian ujian gitu ya, biasanya kalian belajar soal-soal yang sebelumnya pernah keluar di ujian gitu ya, atau dari bank soal gitu ya. Nah, setiap bank soal itu kan kalian sudah tahu soalnya apa dan kunci jawabannya apa. Nah, itu yang disebut sebagai overfitting. Terlalu menghafal data jawaban gitu ya, atau terlalu menghafal data pelatihan. Sehingga kalau misalkan dikasih soal yang baru, kalian nggak paham karena kalian itu hanya menghafal jawaban-jawaban yang sudah ada sebelumnya. Nah, itulah yang disebut sebagai model overfitting yang gagal menggeneralisasi untuk data baru atau soal baru. Nah, kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi good fit. Nah, good fit ini maksudnya apa? Good fit ini adalah suatu kondisi di mana model kita itu dapat menggeneralisasi pola dengan baik. Ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya gambar yang di tengah ini. Ya. Kita punya data yang sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, yang garis berwarna hitam, hitam abu-abu ini, itu adalah model yang menggeneralisir pola dengan baik.
Kalau sebelum ada pola ini, kalian kan bisa lihat ini datanya bentuknya seperti ini ya, gitu. Nah, jadi garis warna hitam ini itu adalah garis yang merepresentasikan sebaran data. Jadi kalau misalkan nanti kita punya data baru gitu ya di sini gitu ya, di time yang lebih besar lagi, dia bisa tahu nih datanya itu ada di mana gitu ya. Nah, nanti bisa diteruskan. Nah, inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam setiap mendevelop model prediktif. Jadi di dalam inversi, geofisika, di dalam machine learning itu sebenarnya hampir mirip ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu model, kita itu mencari model yang good fit seperti ini. Yang mana model ini itu bisa menggeneralisasi pola dengan baik. Maksudnya menggeneralisasi pola itu apa? Apa bedanya dengan overfitting? Jadi kalau kalian lihat, kalau yang overfitting ini kan dia melikuk-likuk gitu ya. Intinya dari setiap garisnya ini tuh dia mengenai titik-titik scatter yang berwarna hitam. Nah, itu yang dimaksud dengan menghafal gitu ya. Kalau kalian bandingkan dengan yang good fitting ya atau yang robust, yang tangguh ini, dia itu tidak apa ya namanya tidak mengenai titik-titik berwarna hitam ini. Jadi dia tidak menyambungkan antara titik-titik hitam ini, tapi dia melihat polanya secara besar atau secara umum itu seperti apa. Jadi kalau kalian lihat titik-titik berwarna hitam ini tanpa melihat garis yang berwarna abu-abu, maka kalian bisa tahu nih pola titik-titik ini tuh kira-kira polanya itu seperti ini gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan berhasil menggeneralisasi pola dengan baik dari proses pelatihan. Nah, inilah yang sebenarnya kita inginkan ya. Nah, tapi kita juga punya kondisi yang namanya underfitting. Ya. Underfitting ini apa? Underfitting ini adalah kondisi model yang terlalu sederhana untuk menangkap pola dalam data gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud modelnya terlalu sederhana? Nah, model terlalu sederhana kalau kita lihat dalam artian gambar ini, nah model yang terlalu sederhana itu direpresentasikan oleh garis yang berwarna hitam ini. Jadi garis warna hitam ini kan itu adalah model hasil prediktifnya. Nah, tapi model ini itu tidak menggeneralisasi atau tidak sesuai polanya dengan data pelatihan kita. Ini data pelatihan kita kan polanya seperti ini gitu ya. Nah, tapi model kita itu bentuknya seperti ini, garis lurus. Nah, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya akan ada nilai pada titik-titik tertentu yang dia itu errornya jauh dengan nilai sebenarnya. Nah, jadi inilah yang disebabkan oleh model terlalu sederhana ini gitu ya. Jadi model yang sederhana ini tidak merepresentasikan dari sebaran data kita. Nah, hal yang paling simpel kalau kita menggunakan misalnya linear regression ya. Linear regression itu kan persamaan garis lurus. Nah, jadi garis lurus ini gagal memberikan prediksi pada titik-titik tertentu gitu ya. Karena memang modelnya terlalu simpel gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bikin nih modelnya jadi lebih lebih apa ya? Lebih fleksibel gitu ya. Misalnya menggunakan regresi nonlinear ya atau menggunakan orde pangkat 2 ya. Nah, kita bisa bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, ini modelnya bisa lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, tiga kondisi inilah yang sering kita temukan di dalam proses modeling gitu ya, terutama dalam geofisika juga. Nah, jadi di ketiga kondisi ini adalah tiga kondisi yang sering kita temui ketika kita mendevelop suatu model machine learning. Dan di antara tiga ini, yang kita inginkan itu adalah yang good fit ya, atau yang fit lah dengan data observasi dan kalkulasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam machine learning, yang inilah yang kita cari, yang kita inginkan ya. Kita menghindari kondisi overfitting dan underfitting. Nah, jadi dari sini nanti kita akan melakukan evaluasi model ya. Jadi evaluasi model tadi punya beberapa tujuan. Yang pertama, mengukur performa aktual atau performa sebenarnya gitu ya pada data yang belum pernah dilihat oleh model. Nah, apa yang dimaksud dengan data yang belum pernah dilihat oleh model? Data yang belum pernah dilihat oleh model itu adalah data yang tidak digunakan pada pelatihan atau pada saat training.
Nah, apa yang dimaksud dengan tidak pernah dilihat atau yang tidak digunakan? Jadi bayangkan kalian punya 100 data gitu ya. Nah, dari 100 data itu dibagi menjadi data pelatihan dan data testing. Nah, data pelatihan mungkin kita buat sebanyak 80 data ya, terus 20-nya untuk testing. Nah, 20 data inilah yang sebenarnya dianggap data yang belum pernah dilihat oleh model. Sehingga kalau dia diberikan data yang benar-benar baru, apakah nanti modelnya ini bisa memberikan performa aktual yang sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, membandingkan berbagai algoritma. Nah, jadi satu case misalnya kemarin seperti klasifikasi, bisa diselesaikan dengan banyak sekali metode. Bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan decision tree, random forest, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi karena semua model itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam case yang ada, tentu saja kita bingung mau pilih model yang bagus itu model yang mana gitu ya. Nah, untuk menentukan model yang baik dan kurang baik, kita bisa menggunakan evaluasi model. Nah, jadi model terbaik itu bisa ditemukan dengan cara mengevaluasinya. Kayak kita merankingkan, oh, ranking 1 random forest, ranking 2 SVM, sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Contohnya ketika terdapat bias, terdapat varians, terdapat class imbalance. Class imbalance itu artinya kalau misalkan kita punya data yang bentuknya itu adalah kategori gitu ya. Nah, kategorinya itu tidak seimbang jumlahnya. Misalnya kita ingin membuat model prediktif yang bisa mendeteksi jenis litologi berdasarkan parameter fisik yang diinputkan. Nah, misalnya ada 3 jenis litologi, ada sand, ada shell, kemudian ada soil gitu ya. Nah, sand dan soil, yang pertama sand jumlahnya ada 100, tapi shell-nya itu datanya hanya ada 20 dan si soil-nya cuma ada 30. Nah, jadi ini termasuk kelas imbalance di mana jumlah kelompok dari kelasnya itu tidak seimbang. Nah, ini juga akan menjadi sebuah problem gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, optimasi hiperparameter tuning ya untuk performa terbaik. Ini kayak semacam proses untuk mencari pasangan-pasangan parameter atau pasangan-pasangan metrik yang kira-kira bisa memberikan performa yang baik untuk pelatihan model. Nah, kemudian yang terakhir adalah membangun kepercayaan user terhadap prediksi model. Ini tentu saja yang penting. Karena ketika kita ingin mendevelop sebuah predictive model atau model yang pintar, tentu saja kan kita ingin membuat orang itu percaya dengan model yang kita bangun gitu ya. Nah, dengan mengevaluasi model itu kita bisa memberikan gambaran tingkat kepercayaan kita terhadap model ini seperti apa. Apakah model ini tuh punya akurasi dalam memberikan jawaban yang baik atau enggak? Nah, ini bisa dilihat dari sisi kepercayaan usernya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita melakukan evaluasi model? Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bagaimana mengevaluasi sebuah model pada permasalahan supervised learning untuk kasus klasifikasi. Ingat ya, di supervised learning itu ada 2 case-nya ya, ada klasifikasi dan ada regresi. Yang kita bahas pertama adalah evaluasi model untuk permasalahan klasifikasi. Nah, dalam permasalahan klasifikasi, kita sering menggunakan yang namanya confusion matrix. Ya, kenapa namanya confusion? Confusion matrix itu kan adalah matriks kebingungan. Ya, jadi confusion matrix atau matriks kebingungan ini adalah tabel yang bisa menunjukkan sebesar apa performa model klasifikasi dengan membandingkan prediksi dengan label sebenarnya. Membandingkan prediksi itu adalah jawaban yang diberikan oleh model kita, dan label sebenarnya itu adalah kunci jawabannya. Nah, jadi confusion matrix itu bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi dia emang matrix
yang berukuran N kali N ya. N-nya itu nanti bergantung pada kelas targetnya ya. Nah, jadi di sini di sumbu Y gitu ya. Sumbu Y itu berisi predictive value-nya atau nilai prediksinya. Nah, ini ada nilai yang positif. Nilai yang positif itu artinya nilai yang benar. Kemudian yang ini ada nilai negatif. Nah, untuk di kolomnya itu juga ada actual value. Actual value itu kayak kunci jawaban. Ada kunci jawaban yang benar dan juga ada yang salah. Nah, nanti di dalamnya ini ya, ini ada yang namanya true positif dan ada yang namanya true negatif. Apa true positif dan true negatif ya? Yang ini dua ini. Nah, pertama kita lihat dulu yang true positif. Nah, true positif itu adalah prediksi yang positif dan aktualnya positif. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Jadi ketika kita memprediksi suatu litologi dengan model kita, hasil prediksinya itu memberikan prediksi yang positif. Misalnya ada hidrokarbon, gitu ya. Nah, ternyata aktualnya juga sama positif. Ada hidrokarbon. Nah, jadi hasil prediktifnya positif, aktualnya juga positif. Nah, makanya disebut sebagai true positif. Artinya benar. Benar ada hidrokarbon, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini, ya, yang ini tuh namanya true negatif. Nah, apa maksudnya true negatif? True negatif itu sebenarnya kebalikan dari true positif. Jadi dari hasil prediktifnya bilang, oh di sini nggak ada hidrokarbon. Nah, jawabannya sebenarnya benar nggak ada hidrokarbon. Nah, makanya disebut sebagai true negatif. Itu kayak sebenarnya lawan dari kelasnya aja ya, dari positif dan negatif gitu ya. Nah, terus kalau yang di sumbu sebaliknya, di sini ada yang namanya false positif dan ada juga false negatif. Nah, apa maksudnya false positif dan false negatif? Nah, kalau false positif, artinya hasil dari prediksi itu menyatakan di sini atau di titik ini, di lokasi ini tuh ada hidrokarbon. Nah, tapi aktualnya itu sebenarnya nggak ada. Nah, jadi dia memprediksi benar, tapi jawabannya itu sebenarnya salah. Gitu ya. Nah, itu disebut sebagai false positif. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai false negatif. Nah, false negatif ini juga disebut sebagai error gitu ya. Nah, false negatif itu menyatakan bahwa prediksi dari model kita itu menyatakan tidak ada hidrokarbon. Tapi sebenarnya jawaban yang sebenarnya itu harusnya ada hidrokarbon. Nah, makanya ini disebut sebagai false negatif. Ya. Nah, jadi untuk menentukan di mana posisi true positif, true negatif, false positif, false negatif sebenarnya lihat dari sini aja ya, dari sumbunya ini. Nah, jadi kalau kalian lihat, kalau ini TP itu kan berarti dia ada di baris ini, ada di kolom ini. Nah, berarti yang prediktifnya itu benar dan yang aktualnya juga benar. Makanya disebut sebagai true positif. Kalau yang ini berarti hasilnya negatif, berarti nggak ada hidrokarbon, tapi sebenarnya ada gitu ya. Nah, berarti namanya false negatif. Nah, gitu seterusnya ya. Nah, jadi ini sangat penting ya untuk memahami yang namanya evaluasi model. Nah, jadi pada permasalahan klasifikasi, confusion matrix inilah yang sering digunakan sebagai cara untuk menbenchmark apakah model kita itu memberikan hasil yang sesuai atau tidak, yang pintar atau enggak. Tentu saja yang kita inginkan di sini, model itu bisa memberikan prediksi yang tepat dengan aktual yang tepat juga. Nah, tapi perlu perlu diingat bahwa ada yang namanya kondisi overfitting ya. Kondisi overfitting itu adalah kondisi di mana model itu terlalu menghafal data kita. Jadi seolah-olah dia memberikan jawaban benar semua. Padahal itu adalah ciri-ciri dari kondisi overfitting ya. Nah, itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam confusion matrix ini bisa menjadi informasi penting apa saja yang bisa menggambarkan seberapa bagus atau seberapa canggih atau seberapa pintar model yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran.
Nah, dari confusion matrix ini nanti kita bisa konversi ini menjadi beberapa metrik ya, atau menjadi beberapa indikator yang menyatakan level atau tingkat ke apa namanya kepintaran dari model yang sudah kita develop. Nah, yang pertama ada akurasi ya, ada yang namanya metrik akurasi. Nah, metrik akurasi itu adalah metrik yang mengukur seberapa sering model memprediksi dengan benar ya. Nah, cara menghitung akurasinya gimana? Nah, menghitung akurasinya itu akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif. Nah, yang benar itu kan ini ya, memprediksi data benar itu kan yang ini. Nah, berarti TP ditambah dengan TN, karena TP dan TN itu kan yang sama-sama benar ya, baik itu prediksi atau aktualnya. Nah, berarti TP per TN dibagi dengan TP ditambah TN ditambah FP dan tambah FN. Nah, ini adalah gabungan dari seluruhnya. Ini yang menyatakan total dari data yang kita miliki. Ya. Nah, akurasi seperti itu cara menghitungnya. Kemudian, yang kedua, precision. Precision atau presisi. Presisi itu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif. Nah, positif yang benar-benar positif. Nah, berarti yang TP, gitu ya. TP dibagi dengan TP ditambah FP. Ya. Nah, kenapa di sini masukkan FP? Ya, FP itu kan berarti false positif ya. Nah, si modelnya memberikan prediksi positif padahal hasilnya negatif. Nah, makanya untuk melihat precision ya, kita bisa gunakan TP per TP ditambah dengan FP. Gitu. Nah, kemudian recall. Recall ini apa? Recall ini adalah cara kita, ya, recall atau sensitivity ini adalah cara kita mengukur seberapa banyak data positif yang berhasil ditangkap oleh model. Nah, untuk menghitung recall, itu kita gunakan TP dibagi dengan TP ditambah FN. Ya. Jadi, TP-nya yang ini ya, TP-nya ini, kemudian ditambah TP plus FN. Nah, itulah yang disebut sebagai sensitivitas. Nah, kemudian yang keempat, ada juga yang disebut sebagai ROC atau Receiver Operating Characteristic. Nah, ROC itu adalah kurva yang yang diperoleh dengan cara mengubah ambang threshold pada probabilitas prediksi model. Ini semacam cara kita memprediksi kalau kita ubah threshold itu kan kayak batas ya, batas sensitivitas. Jadi kalau misalkan sensitivitasnya kita geser-geser, ada yang kalau sensitivitasnya itu tinggi gitu ya, atau thresholdnya tinggi. Kalau thresholdnya tinggi, berarti model prediktifnya itu bisa memberikan model yang lebih tepat, tapi bisa jadi lebih sedikit, gitu ya. Nah, jadi threshold ini digeser-geser untuk melihat seberapa banyak sih model ini bisa memberikan hasil yang positif tanpa mendapatkan nilai yang atau mendapatkan alarm yang negatif atau mendapatkan hasil prediktif yang negatif gitu ya, seperti false negatif, yang false positif gitu ya, seperti yang false positif. False positif kan artinya prediksinya positif tapi aktualnya negatif. Nah, jadi nilai itu digeser-geser ya. Nah, jadi ada yang namanya TPR, ya, ada yang namanya TPR, ada yang namanya FPR. Nah, TPR itu nanti berkaitan dengan sumbu Y ini gitu ya. TPR itu adalah true positive rate ya, true positive rate, dan ini adalah false positive rate. Nah, jadi di sini kita ubah-ubah nih, seberapa baik nih nanti dia bisa memberikan nilai prediksi yang positif dengan cara mengubah threshold-nya tadi gitu ya. Nah, nanti dari ROC ini adalah ini ya kurva yang apa namanya garis yang baseline ini menunjukkan ROC. Artinya kalau misalkan di sini kan kita bisa lihat nih ya, ini dia garisnya tuh naiknya cukup signifikan gitu ya. Tapi false positif yang diberikan juga masih kecil gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini pada titik ini
itu adalah titik di mana dia bisa memberikan nilai positive rate yang cukup tinggi tanpa harus mengalami atau memberikan prediksi negatif yang besar gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan ke sini sedikit lebih kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari ini, nah nanti dia cepat sekali nih memberikan error gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat perubahan rate true positifnya dan false positifnya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ini AUC ya. AUC itu adalah area under curve ya, atau area yang berwarna hijau ini. Nah, jadi AUC itu kayak matriks yang non-summary hasil dari ROC ini gitu ya. Nah, makanya rumusnya ini gitu ya. AUC itu sama dengan ada hubungannya dengan TPR dan juga FTR gitu ya. Nah, jadi dari AUC ini nanti kita bisa menentukan model kita itu punya kualitas yang seperti apa. Misalnya, kalau kita dapat nilai AUC-nya itu 0,5. Nah, berarti itu sama aja kayak model kita itu kayak ngasih tebak-tebakan secara acak aja gitu ya. Jadi, kayak probability-nya 50-50 gitu ya, untuk dua kelas. Nah, kemudian kalau dia mendekati 1, nah ini berarti sempurna. Jadi, dia bisa memberikan prediktif yang sesuai dengan aktualnya. Nah, tapi kalau dia di bawah 0,5, nah ini lebih buruk ya. Jadi ini lebih buruk daripada model kita. Jadi kayak dia itu modelnya acak ya. Jadi dia bisa dibalik antara si prediksinya dengan yang aktualnya. Seperti itu. Nah, tentu aja di dalam conversion matrix ini kita ingin selalu mendapatkan nilai yang mendekati 1 gitu ya. Terutama untuk akurasi, precision gitu ya, dan juga AUC. Nah, tapi kita nggak selalu bisa mendapatkan mendekati 1 gitu ya, karena ada yang namanya kondisi overfitting tadi. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menghitung metrik-metrik tadi ya. Misalnya saya punya sebuah model yang bisa memprediksi keberadaan hidrokarbon. Nah, kemudian setelah saya training dan saya evaluasi modelnya, dia memberikan confusion matrix seperti ini ya. Nah, jadi yang yang warna hijau itu adalah aktualnya, dan yang ini adalah prediktifnya. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung berapa nilai dari metrik-metrik yang sebelumnya tadi sempat kita bahas. Nah, pertama, kita lihat dari akurasi. Nah, akurasi itu apa? Akurasi itu kan yang dijawab benar gitu ya. Nah, jadi akurasi itu sama dengan TP ditambah dengan TN dibagi dengan TP tambah TN tambah FP tambah FN. Nah, tadi TP-nya berapa? TP-nya itu kalau dari sini kan berarti 85 gitu ya. Terus TN-nya atau true negatifnya itu ada 90. Ya, jadi kita bisa lihat di sini 85 tambah 90 dibagi dengan 85 tambah 90 tambah 10 tambah 15. Berarti 175 per 200. Hasilnya adalah 0,87 gitu ya. Nah, berarti model kita punya akurasi untuk memberikan prediksi sebesar 87% gitu ya, akurasinya. Atau sering disebut sebagai angka desimal ya, antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau ditanya berapa akurasinya, 0,87. Artinya sudah mendekati 1. Itu berarti cukup baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu precision ya. Presisi itu rumusnya TP dibagi dengan TP plus FP. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ini, TP-nya mana? TP-nya itu berarti 85 dibagi dengan TP plus FP ya, berarti 85 ditambah dengan 10. Nah, hasilnya adalah 0,89.
Nah, kemudian selanjutnya adalah recall atau sensitivity, ya, TP per TP plus FN. TP-nya sama dengan 85, FN-nya sama dengan berapa itu? FN-nya sama dengan 15 ya. Nah, jadi kita dapat nilainya itu sama dengan 0,85. Nah, selanjutnya kita hitung lagi untuk, sorry ini 3 ya. Oke, 3 ini ya. Jadi kita ambil 3 itu, karena itu yang bisa dihitung. Nah, jadi dari 3 ini, kita coba interpretasikan gitu ya. Makna dari confusion matrix tadi itu seperti apa. Nah, tadi itu tadi dapat bahwa nilai akurasi dari model kita itu memiliki akurasi sebesar 87,5%, atau dalam desimal 0,87. Nah, ini artinya apa? Artinya, secara umum, model prediktif kita itu memberikan jawaban benar sebesar 87,5% dari kasus yang dihadapi atau yang diselesaikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu precision atau presisi. Nah, tadi nilai precisionnya itu adalah 0,89. Nah, ini artinya apa? Artinya, dari semua prediksi hidrokarbon, 89,5% itu benar-benar ada hidrokarbon. Nah, artinya pasaran atau zona yang dikira ada hidrokarbon itu sebenarnya adalah non-hidrokarbon, itu relatif kecil. Karena yang diberikan prediksinya itu lebih banyak yang benarnya, lebih banyak yang tepatnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sensitivitas. Sensitivitasnya adalah 85%. Nah, ini berarti menyatakan dari semua zona yang benar-benar hidrokarbon, 85% itu berhasil terdeteksi dan masih ada 15 hidrokarbon yang lewat atau false negatif gitu ya. Yang lewat itu artinya sebenarnya ada hidrokarbon, tapi modelnya itu memprediksi tidak ada hidrokarbon. Jadi ada 15% yang terlewatkan. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Ya, artinya semakin tinggi berarti dia semakin tepat menyatakan ada hidrokarbon atau enggaknya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknis bagaimana cara mengevaluasi model pada permasalahan regresi. Nah, tadi yang confusion matrix itu hanya untuk permasalahan klasifikasi. Kalau sekarang permasalahannya regresi, kita nggak bisa menggunakan confusion matrix ya. Jadi yang kita gunakan adalah metrik-metrik yang sebelumnya sempat kita bahas juga di perkuliahan di minggu kelima. Gitu. Nah, jadi permasalahan regresi itu berbeda tadi ya dengan klasifikasi. Karena regresi itu kan memprediksi nilai kontinu bentuknya numerik. Nah, jadi tidak bisa diselesaikan dengan confusion matrix yang tadi bentuknya adalah true positif dan true negatif gitu ya. Benar dan salah gitu ya. Nah, jadi di dalam kasus prediksi nilai kontinu kita nggak bisa menggunakan confusion matrix. Nah, contoh dari nilai kontinu itu misalnya seperti kemarin memprediksi porositas gitu ya. Kemudian mengestimasi kecepatan gelombang seismik dan memprediksi nilai dari densitas batuan. Itu nggak bisa diselesaikan dengan permasalahan klasifikasi. Jadi harus diselesaikan dengan permasalahan regresi. Nah, kemarin kita sudah sempat melihat gambar ini gitu ya di pertemuan kelima. Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah metode atau algoritma regresi linear ya. Ini adalah regression linear, di mana regression linear itu adalah sebuah model prediktif yang direpresentasikan oleh garis lurus. Nah, tapi kalau kita lihat yang terjadi secara aktual, garis ini ya ini kan termasuk garis yang good fitting gitu ya. Artinya modelnya bisa menggeneralisasi dengan baik. Konsekuensinya nilai yang diprediksi itu mungkin tidak exactly tepat di kunci jawaban. Kayak misalkan kita belajar, tapi jawaban kita itu nilainya mirip-mirip atau sudah dekat. Contoh, kalau misalnya kita ngerjain soal nih, ngerjain soal fisika. Jadi pas kita kerjain itu,
jawabannya itu adalah 10,25. Nah, tapi kunci jawabannya itu adanya di 10,3. Nah, karena 10,25 itu yang paling dekat, maka kita pilih itu. Nah, mirip dengan konsep itu. Nah, jadi kita akan gunakan yang namanya approach gitu ya, dengan model dari berbagai macam case yang bisa kita selesaikan dengan regresi ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini terdapat yang namanya residual error ya. Jadi residual error tadi itu adalah selisih nilai observasi dengan kalkulasi. Nilai observasi itu adalah nilai yang sebenarnya atau kunci jawaban, sedangkan nilai kalkulasi itu adalah nilai yang kita hitung. Ya, tadi contohnya adalah kunci jawaban dengan jawaban yang saya kerjain. Misalkan yang saya kerjain tadi 10,25, tapi kunci jawabannya 10,30. Berarti kan ada selisih 0,05. Nah, 0,05 itu disebut sebagai residual error. Ya. Jadi residual error itu dihitungnya Y aksen min Y gitu ya. Nah, Y aksen itu biasanya yang apa namanya? Yang sebenarnya, Y-nya itu adalah yang aktualnya. Sorry, yang dihitung. Nah, jadi setiap titik ini itu dihitung jaraknya antara titik poinnya dengan titik garisnya gitu ya. Itulah nanti dijumlahkan yang akan menjadi sebuah sigma residual gitu ya. Nah, di dalam permasalahan regresi, kita bisa mengevaluasi regresi ini dengan berbagai macam cara ya. Ini sudah kita pelajari juga di perkuliahan sebelumnya. Jadi salah satunya itu adalah mean square error ya. Jadi mean square error itu adalah jarak kuadrat rata-rata ya dari error. Ya. Cara menghitungnya 1/n dikali dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan N. N itu adalah jumlah data atau banyaknya data, dan ET itu adalah selisih antara data observasi dengan data kalkulasi. Kemudian dikuadratkan. Nah, itu cara menghitung mean square error. Nah, jadi mean square error itu bukan error dalam bentuk persen, karena selama ini tuh kalian pahamnya itu error itu selalu dalam persen. Ya, realitanya enggak. Jadi error itu sebenarnya menyatakan jarak. Nah, jarak ini itu tidak semuanya ditulis dalam persentase, jadi beda-beda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu root mean square error. Root mean square error itu sama aja sebenarnya dengan MSE tapi diakarkan. Gitu. Nah, diakarkan. Kemudian yang ketiga, ada mean absolute error. Atau kalau kita lihat dari rumus ya, absolut itu kan berarti memutlakkan gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu selisihnya dikuadratkan, ini selisihnya itu dimutlakkan atau dipositifkan ya. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Nah, kemudian yang terakhir, mean absolute percentage error atau sering disebut sebagai MAPE. Nah, MAPE itu sama dengan 100% dibagi dengan N dikali dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan ET per YT ya. Jadi ET itu adalah selisihnya ya, selisih antara ini, dan YT itu adalah data pada T tertentu atau nilai pada T tertentu gitu. Nah, MAPE ini yang nanti nilainya itu dalam persentase. Jadi kalau kalian mau menyatakan error kalian dalam persentase, maka gunakan metode evaluasinya adalah MAPE gitu ya. Nah, tapi kalau di software dijelaskan errornya itu menggunakan MSE, RMSE, itu bukan persentase dalam bentuk persen gitu ya. Itu bukan error yang direpresentasikan dalam bentuk persen. Jadi berbeda ya. Nah, jadi kalian mesti hati-hati untuk menjelaskan error ini ya, karena di dalam software geofisika ketika kita melakukan pemodelan ini akan banyak sekali ditanya, ini modelnya akurasinya bagaimana, errornya bagaimana gitu ya. Kalau kalian bilang, misalkan kalian kan udah pernah survei geolistrik tuh dan mengolah data geolistrik ya. Nah, jadi kalau kalian olah data itu muncul tuh ada error model. Nah, error model itu sebenarnya nggak semuanya dalam bentuk persentase. Jadi kalian harus tahu dulu errornya itu di apa namanya dijelaskan atau dihitung menggunakan
metode yang mana, apakah menggunakan metode square error, menggunakan RMS error, atau menggunakan mean absolute error. Ya, jadi macam-macam ya, beda-beda ya. Oke. Nah, ini kemarin contoh ya, pada minggu kelima kita belajar menghitung model regresi ya. Diberikan data XY ya, kita diminta untuk menghitung atau menentukan model regresi linearnya. Kemarin kita dapat di sini model regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,6X ditambah 2,2. Nah, dari sini kita bisa lihat kemarin garis yang berwarna coklat ini itu adalah model yang merepresentasikan dari sebaran data kita, ya, atau disebut sebagai model prediktifnya. Dan titik-titik yang berwarna ungu itu adalah data observasi yang sebenarnya atau nilai aktual. Nah, karena terdapat perbedaan antara data aktual dengan data prediksinya, kita bisa hitung nih seberapa besar nih error yang disebabkan oleh model kita gitu ya. Nah, cara menghitungnya kita tadi bisa gunakan antara mean square error, mean absolute error, RMS error, dan juga MAPE. Nah, jadi kalau kita hitung yang ini menggunakan MSE ya. Nah, ternyata errornya itu sebesar 0,48. Nah, tapi kalau ini kita hitung menggunakan MAE atau mean absolute error, maka errornya itu adalah 0,64 gitu ya. Kemudian kalau kita hitung menggunakan RMSE, ya, errornya itu sebesar 0,693. Nah, terus kalau kita menggunakan MAPE, ya, MAPE tadi mean absolute percentage error. Nah, nilainya itu adalah 18,8%. Nah, jadi kalau kalian mau menyatakan dalam persentase, maka hitung errornya itu dalam bentuk MAPE gitu ya. Sehingga nanti hasilnya dalam bentuk persentase. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah dua cara ya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi model machine learning dalam kasus klasifikasi dan juga regresi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba review lagi kembali bagaimana proses atau step-step dalam proses mendevelop suatu model machine learning gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat workflow ini, ketika kita ingin membuat sebuah model machine learning, pasti harus dimulai dengan problem statement atau kebutuhannya gitu ya. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya apa, kita perlu cek apakah kita punya datanya. Kalau nggak ada, berarti kita perlu collect dulu datanya dari berbagai macam sumber gitu ya. Kemudian data ini perlu kita processing ya. Kita tentukan dulu apakah data yang kita miliki ini sudah punya kualitas yang baik atau belum dengan cara mengecek misalkan apakah ada nilai yang duplikat, apakah ada nilai yang kosong, apakah ada nilai yang sifatnya outlier dan sebagainya. Itu sudah kemarin kita pelajari. Kemudian kalau data yang kita miliki itu sudah bagus, ya selanjutnya kita mau mendevelop model machine learning-nya. Tentu saja untuk mendevelop model machine learning, kemarin kita banyak sekali pilihan algoritma yang bisa kita gunakan ya. Nah, mungkin kita di sini tantangannya adalah memilih beberapa algoritma yang mau kita gunakan untuk membuat model machine learning. Nah, di dalam membuat model machine learning, yang pertama perlu kita lakukan itu adalah mentraining model. Nah, mentraining model atau melatih model, tentu saja nanti kita perlu membagi data itu menjadi data untuk pelatihan dan juga data untuk testing gitu ya. Atau sering disebut sebagai splitting gitu ya, splitting data. Nah, splitting data, kemudian di training, kemudian dilakukan cross validation. Cross validation itu untuk memastikan model itu memang benar-benar pintar. Jadi kalau datanya itu diacak-acak, dia mesti memberikan jawaban yang bagus gitu ya, atau jawaban yang benar.
Nah, nanti kita lakukan evaluasi ya, tadi dengan dua cara tadi, conversion matrix atau matrix seperti mean square error dan sebagainya, tergantung case apa yang sedang kita hadapi. Ya, kalau misalkan trainingnya ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita bisa ubah-ubah parameternya. Kita disebut sebagai parameter tuning. Ya, nah, nanti training ulang lagi. Nah, proses ini dilakukan secara looping gitu ya. Kemudian setelah selesai, kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi hasil evaluasinya. Kalau sudah, maka bisa kita deploy model. Nah, yang akan menjadi challenge adalah di tahapan 3 ini gitu ya. Nah, pertama yang akan kita hadapi atau kita bahas itu adalah yang training model. Nah, di dalam training model itu ada suatu kondisi di mana kita perlu memastikan data itu terbagi secara merata gitu ya. Intinya kalau misalkan kita punya data yang tadi bentuknya adalah kategorikal, ya, ketika kita bagi data ini menjadi data pelatihan dan juga data testing, maka semua kelasnya itu harus balance ya. Jadi kalau tidak balance nanti akan menyebabkan kondisi-kondisi seperti underfitting atau overfitting tadi. Nah, kemudian cross validation. Cross validation ini adalah cara belajar di mana model diuji dengan data secara acak untuk memastikan datanya ini atau modelnya ini benar-benar pintar. Jadi dia nggak hanya sekedar ngasih jawaban yang sifatnya kayak tebak-tebakan ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang namanya cross validation ya. Nah, jadi cross validation ini sebenarnya adalah salah satu problem dalam proses training juga ya. Nah, jadi metode evaluasi ini gitu ya, metode ini itu kita digunakan untuk membagi dataset menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa vote atau lipatan. Lalu model itu dilatih dan diuji berulang kali pada kombinasi dan skenario yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini apa? Benar-benar bisa menggeneralisasi. Jadi dia bisa bekerja baik pada data yang baru atau enggak. Kemudian yang kedua, itu mengurangi resiko model hanya bagus di data tertentu tapi jelek di data lain. Nah, ini yang tadi disebut sebagai overfitting gitu ya, dan underfitting. Nah, gimana teknis atau mekanisme dari cross validation? Jadi kan cross validation itu adalah cara untuk membagi dataset menjadi beberapa bagian atau skenario gitu. Nah, jadi kalau kalian bayangkan ini adalah dataset kita. Intinya sepanjang garis ini itu adalah 100% data kita ya, 100%. Nah, jadi dari 100% data kita itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada data yang dipakai untuk training dan ada data yang dipakai untuk testing gitu ya. Nah, di dalam cross validation kita bagi data itu menjadi beberapa fault ya atau lipatan. Ini fault 1, fault 2, fault 3, fault 4, fault 5. Nah, jadi di setiap lipatan itu, ini kayak misalkan kalau saya analogikan gitu. Misalnya, kita punya 100 data. Ya, kita punya 100 data, dan 100 data itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, kita punya 100 data dibagi jadi 5 kelompok. Berarti setiap kelompok itu punya 20 data. Kan? Nah, konsep dari cross validation itu seperti ini. Nah, jadi kalau kita bagi data kita menjadi training data dan testing data, itu biasanya komposisinya training data 80% dan test data 20%. Artinya kalau ada 100 data, berarti kan 80%-nya itu adalah data yang dipakai untuk training dan 20%-nya untuk testing ya. Berarti kalau dibagi jadi 5 kelompok, tadi ada 4 data yang digunakan untuk training dan ada 1 data yang digunakan untuk testing. Nah, jadi di dalam konsep cross validation, ya, nah misalnya untuk speed yang pertama. Nah, jadi kelompok ke-1 itu datanya dipakai untuk tes dan data kelompok kedua sampai dengan data kelompok kelima itu digunakan untuk training. Nah, ini diulang
5 kali gitu ya. Tergantung kita mau iterasi berapa kali itu diacak-acak gitu ya. Diulang 5 kali. Nah, kemudian setelah sprint 1 selesai, sekarang lanjut lagi sprint kedua. Sprint kedua itu gini, jadi tadi kan kelompok 1 dipakai untuk testing. Nah, sekarang untuk yang sprint kedua, itu kelompok kedua yang dijadikan untuk testing. Sedangkan data yang ada di kelompok 1, 3, 4, dan 5 itu digunakan untuk training, untuk belajar gitu ya. Nah, jadi diacak. Nah, ini terus berlaku untuk sprint ketiga sampai sprint kelima. Nah, jadi setiap kelompoknya itu dia akan pernah jadi data training dan pernah jadi data testing. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya si model kita itu benar-benar pintar di semua jenis data gitu. Jadi nggak yang dia pintar hanya untuk data-data tertentu aja. Jadi ini kayak cara kita menguji bahwa memang data kita itu atau model kita itu ya itu memang benar-benar pintar gitu ya. Jadi mau di soalnya diacak-acak gimana pun dia tetap memberikan jawaban yang sesuai, yang konsisten gitu ya. Nah, variasi dari cross validation itu ada banyak ya. Ada leave one out ya. Leave one out ini kayak data setiap satu data pernah jadi testing dan juga pernah jadi training gitu ya. Kemudian ada stratified scaffold ya. Stratified scaffold ini ya mirip kayak yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau repeated scaffold ini kayak setiap datanya itu diiterasi terus berkali-kali gitu ya. Jadi berbagai macam skenario ini sebenarnya tujuannya tadi pertama sama-sama digunakan untuk mengecek apakah model itu benar-benar bisa menggeneralisasi. Jadi semua jenis pertanyaan dia jago gitu ya. Nah itu cross validation. Kemudian bagian yang terakhir ini adalah hyperparameter tuning. Nah hyperparameter tuning itu adalah salah satu case juga di dalam machine learning, di mana ketika kita membuat atau mendevelop suatu model machine learning, kita akan selalu punya kondisi apakah model yang kita develop itu sudah memenuhi ekspektasi kita atau belum dengan model yang kita pilih. Kalau belum, nah berarti kita bisa ubah nih parameter dari modelnya. Misalkan kayak random forest, berapa banyak jumlah pohonnya, itu kan bisa diatur-atur. Setiap pohon daunnya berapa. Nah, itu yang akan kita ubah-ubah ya. Intinya kalau misalkan nanti modelnya terlalu rumit, berarti kan dia akan lama gitu ya. Jadi kita mau carilah beberapa kombinasi parameter yang memang benar-benar memberikan model yang best perform gitu ya. Nah, jadi cara supaya parameter-parameter ini bisa diubah, itu kan nggak mungkin kita ubah satu-satu. Nah, makanya supaya proses perubahannya ini bisa berjalan secara seamless, nah kita gunakan yang namanya hyperparameter tuning. Nah, hyperparameter tuning ini adalah suatu proses untuk mencari nilai yang optimal agar suatu model bisa memberikan prediksi yang baik atau yang tepat lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika kita memilih model, tentu kita akan dihadapi oleh pemilihan kombinasi parameter. Ya, ada banyak sekali kombinasi parameter yang perlu kita coba dan nggak mungkin kita coba satu-satu gitu ya. Tentu saja akan melelahkan gitu ya. Nah, dengan hyperparameter tuning gitu ya, kita bisa ubah nih parameter-parameternya. Nah, di sini ya. Jadi ketika kita training itu ada yang namanya hyperparameter tuning sebelum dia jadi algoritma model prediktif. Nah, hyperparameter tuning itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak konfigurasi aja sih, konfigurasi parameter. Misalnya konfigurasi satu itu misalnya jumlah layernya 3, jumlah neuronnya 512, learning rate-nya 0,1. Nah, ini parameter 1. Nah, parameter 2-nya, n layernya 3, neuronnya 1024, kemudian learning rate-nya 0,01. Nah, kemudian ada lagi parameter ketiga, n layernya 5, neuronnya 256, dan learning rate-nya 0,1. Nah, jadi secara sederhana, hyperparameter tuning itu kayak kita mengubah nilai dari parameter ini menjadi beberapa opsi gitu ya. Ini opsi 1, opsi 2, opsi 3.
Dan setiap opsi ini itu akan memberikan skor. Skornya itu kayak evaluasi model yang tadi kita pelajari, yang conversion matrix, kemudian yang MSE itu ya. Nah, jadi skornya itu kita bisa lihat, oh kalau kita pakai parameter yang pertama ini, skornya itu 85. Kalau kita pakai parameter yang ini, skornya 80. Nah, tapi kalau kita pakai skor yang ketiga ini, ternyata skornya itu 92%. Artinya, dari 3 pasangan parameter ini, parameter yang terbaik itu adalah parameter yang ini, karena bisa memberikan skor yang lebih tinggi. Gitu. Nah, di dalam machine learning, ini akan menjadi tantangan dalam mencari nilai parameter ini. Ya. Jadi, nilai parameter ini nggak bisa kita kita buat atau kita hitung satu-satu gitu ya, atau kita ganti satu-satu di codingnya, karena mungkin akan banyak sekali gitu ya parameter-parameter yang kita ubah manual ya. Jadi daripada mengubah manual, nah kita nanti bisa menerapkan hyperparameter tuning ini dalam pemrograman. Nah, hyperparameter tuningnya diubahnya di mana? Di sini gitu ya. Nah, tapi kalian belum masuk sih sebenarnya ya untuk yang hyperparameter tuning ini. Jadi mungkin nanti akan apa ya, di uh, akan diberikan ketika praktikum ya di minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 itu kan sudah bisa offline ya. Jadi mungkin nanti akan sempat disampaikan juga untuk hyperparameter tuning. Nah, jadi gambarnya seperti ini, hyperparameter tuning. Jadi kalau kita mendevelop suatu model, ya, misalkan kita punya sampel data ya, ada 1000 ya, kemudian di sini ada parameter-parameternya nih yang kita ubah. Nah, ini misalnya ini adalah nilai-nilainya ya. Ini adalah datasetnya ya, ini sampel datasetnya. Nah, kemudian di sini kita split datanya antara data X, data Y, kemudian metode pemecahannya. Nah, di sini ada baseline-nya ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan di sini, misalnya kita menggunakan decision tree classifier. Nah, parameternya cuma yang kita masukkan adalah random state-nya sama dengan 42. Jadi dia diacak gitu ya. Nah, terus kita lakukan proses prediksi gitu ya. Nah, tentu saja di dalam decision tree classifier ini tuh sebenarnya ada banyak sekali pasangan parameter ya. Nah, pasangan parameternya seperti apa? Mungkin kalau saya gambarkan tuh seperti ini. Jadi kalau kita buka misalnya ini misalnya decision tree classifier ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat nih decision tree classifier. Nah, kalau kalian lihat decision tree classifier, dia itu sebenarnya punya banyak sekali parameter di dalamnya. Misalnya criterion ya. Criterion ini adalah function untuk mengukur seberapa baik kualitas dari splitnya ya atau dari datanya. Nah, ini ada pakai Gini, pakai entropi, loss, log loss gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ditentukan, maka dia defaultnya Gini. Nah, bisa saja Gini itu nggak memberikan hasil yang terbaik. Yang terbaiknya itu adalah entropi. Maka kita harus ubah nih, kita tambahin di dalam sini ya. Nah, di dalam sini kita perlu tambahin nih misalnya, tadi apa ya namanya? Namanya kriterion. Ya. Kita perlu tambahin nih, ternyata di sini kriterion itu sama dengan apa misalnya gini gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini itu ada banyak sekali parameternya, ada kriterion, ada splitter, ada max depth, mean sample split, dan setiap ini tuh ada nilai default-nya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai nilai default ini, itu harus kalian ubah ya, harus kalian ubah-ubah. Nah, sedangkan kita kan mau coba-coba dengan berbagai macam parameter gitu ya. Nggak mungkin ngubahnya itu satu per satu gitu ya. Dan setiap parameter tentu aja tadi bisa menghasilkan skor yang berbeda-beda kan. Nah, maka oleh itu kita bisa membuat proses nyoba-nyobain parameternya ini secara otomatis ya. Jadi yang bagian ini bagian ini tadi
Nah, mungkin di sini saya plot ya. Nah, bagian ini tadi bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga kalau kalian lihat di sini ketika kita menggunakan decision tree classifier, di sini tuh kita punya parameter grid. Nah, parameter gridnya itu mana? Parameter gridnya itu yang ini. Misalnya, maksimum depth. Maksimum depth-nya itu kita punya berapa ini? Punya 5 pilihan opsi parameter. Ada none, 5, 8, 12, 16. Kemudian maksimum fitur ada none, ada square ya, SQRT, dan ada log2. Kemudian minimum sample list ada 1, 2, 4, 8. Nah, jadi setiap parameter ini kita sudah punya opsi berapa aja nilai yang mau kita coba-coba. Nah, selanjutnya nanti kita bisa menggunakan metode tuningnya ya, hyperparameter tuningnya. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan ya, ada yang namanya grid search sama random search ya. Nah, intinya kita pengen cobain semua pasangan parameter itu dan mencari base score-nya ya. Kita mau cari si base score ini tuh ya, base score yang ini tuh ada di pasangan parameter yang mana. Jadi dia akan coba itu parameternya satu-satu. Pertama, ini misalkan non dengan 2, 1, non, non gitu ya. Nanti diubah 5, 2, 1, 1 dicobain terus ya. Sehingga nanti konsekuensinya dengan menggunakan hyperparameter tuning ini proses planningnya akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan satu parameter ya. Karena kan parameter yang dicobain itu ada banyak. Nah, kemudian untuk hyperparameter tuning tadi ada 2 metode ya yang bisa dilakukan ya di sini. Nah, yang pertama ada grid search dan juga ada random search. Nah, kalau grid search itu sebenarnya cara kerjanya semua kombinasi dari data tadi itu akan dicobain. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini gridnya. Jadi setiap titik-titik biru ini adalah setiap pasangan kombinasi parameter dan setiap titik ini akan dicobain dengan ukuran yang sama, gitu ya. Nah, jadi kelebihannya pasti dia akan ketemu kombinasi terbaik di ruang yang diuji ini. Dan cara pemilihannya itu sederhana karena memang setiap titik ini akan dicobain ya, setiap pasangan parameternya akan dicobain satu-satu. Nah, tapi tentu aja ini akan boros waktu ya, dan komputasinya juga butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Apalagi kalau ada banyak sekali parameter yang perlu dicobain. Nah, atau cara yang kedua ini adalah random search. Jadi random search itu kayak dia mengambil sampel secara acak dari ruang hyperparameter. Jadi ruang hyperparameternya yang ini. Nah, nanti titik-titiknya ini tuh ditentukan secara acak ya. Sehingga nanti dia bisa menentukan sendiri titik-titik parameter itu yang mana. Nah, jadi kelebihannya untuk random search ini secara waktu dia lebih efisien dan dia cocok untuk parameter yang range-nya itu besar-besar gitu ya. Dan dia punya uh, biaya komputasi atau biaya perhitungan yang lebih rendah karena ngitungnya nggak sebanyak yang menggunakan grid search gitu ya. Oke, itu untuk materi perkuliahan hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya sambil absen nih. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan?